Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah topik atau tema yang cukup menarik, yaitu globalisasi dan lokalisasi. Mungkin di sini ada teman-teman yang sudah pernah mengenal atau tahu dengan istilah globalisasi maupun lokalisasi ini. Kira-kira apa? Nah, iya, kita akan membahas topik ini dengan lebih mendalam lagi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai globalisasi. Secara sederhana, gambaran dari globalisasi dapat kita lihat dari zaman modern seperti sekarang ini, yang semuanya itu serba mudah. Kita bisa belanja online dari luar kota, luar provinsi, maupun luar negeri dengan sangat mudah. Bahkan kita juga tahu kabar berita dari berbagai negara, dari mancanegara misalkan. Kita juga dapat dengan mudah berkomunikasi dengan rekan-rekan kita maupun saudara-saudara kita, baik yang berada di luar provinsi, bahkan dari luar negara. Itu semua merupakan gambaran dari adanya globalisasi yang didukung karena adanya teknologi. Teknologi ini telah mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Itu semua merupakan dampak dari adanya globalisasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lebih memperdalam lagi mengenai definisi tentang globalisasi, kemudian faktor pendorong globalisasi, dan juga kita akan menganalisis dampak dari globalisasi, khususnya masih yang berkaitan dengan topik sosiologi ekonomi. Secara sederhana, globalisasi merupakan meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Bisa dikatakan, globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas antar negara menjadi memudar karena adanya teknologi informasi. Nah, kok bisa menjadi pudar? Bagaimana itu penjelasannya? Hal itu dikarenakan setiap orang saat ini bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan transportasi modern. Transportasi modern ini sudah sangat beragam, mulai dari sepeda motor, mobil, kereta api, kapal laut, bahkan pesawat terbang maupun helikopter. Itu semua yang memudahkan kita untuk bisa pergi ke seluruh penjuru dunia dengan sangat mudah dan cepat. Selanjutnya, selain karena adanya teknologi alat transportasi modern tadi, komunikasi lintas negara saat ini juga sangat mudah diakses melalui koneksi internet. Globalisasi sendiri itu tidak terjadi secara otomatis, tapi ada faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK tadi, akses informasi dan transportasi dapat dijangkau dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Selain itu, dengan adanya mekanisme pasar bebas yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Kita mudah belanja dari luar negeri menggunakan aplikasi-aplikasi e-komersial seperti Shopee, kemudian bisa juga menggunakan Amazon, eBay, Alibaba, JD.ID, dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh e-komersial yang dapat kita gunakan untuk belanja secara internasional. Faktor lainnya yang menjadi penyebab adanya globalisasi adalah migrasi penduduk. Migrasi penduduk atau perpindahan penduduk ini
menjadikan warga lokal pribumi semakin terbiasa dengan adanya budaya asing yang baru. Kemudian, transparansi pers juga menjadi faktor pendorong adanya globalisasi. Kabar berita dari berbagai daerah saat ini gampang kita saksikan atau kita akses melalui PC maupun gadget kita. Pers menjadi media penghubung informasi kepada masyarakat dunia secara mudah dan murah. Globalisasi tidak terhindarkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Lalu, apa sih dampak-dampak dari adanya globalisasi tersebut? Di sektor ekonomi, transaksi ekonomi lebih mudah dan efisien melalui e-komersial tadi, e-commerce atau perdagangan elektronik. Akan tetapi menjadi masalah jika produk lokal tidak siap bersaing. Pasar tradisional ditinggalkan, akhirnya yang menyebabkan pengangguran dan kemiskinan pada masyarakat lokal, dan kemudian meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat. Nah, itulah tantangan yang harus dihadapi di era globalisasi ini, khususnya dalam bidang ekonomi. Kemudian dalam kehidupan sosial, masyarakat menjadi semakin modern. Segala kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah melalui teknologi. Akan tetapi menjadi masalah jika masyarakat tidak menfilter budaya asli, menelan mentah-mentah budaya luar negeri yang kadang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan yang namanya degradasi budaya, dekadensi moral, dan radikalisasi agama atau paham-paham yang tidak sesuai dengan pemahaman yang seharusnya ada di negara kita. Bagaimanapun sebagai orang Indonesia, budaya lokal harus tetap terus dilestarikan. Jadi kesimpulannya adalah globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terelakkan. Tapi kita wajib melestarikan budaya Indonesia, terutama dalam sektor-sektor ekonominya, supaya kondisi ekonomi atau perekonomian masyarakat lokal tidak tergerus dan tidak kalah dengan kemajuan dunia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai globalisasi. Untuk memahami globalisasi, coba kita lihat sebuah contoh fenomena yang mungkin teman-teman juga sudah pernah menonton fenomena ini. Nah, pernahkah teman-teman semua menyaksikan aksi Iko Uwais di film-film Hollywood internasional? Iko Uwais kerap menampilkan seni bela diri tradisional pencaksilat dalam aksi-aksinya di film internasional, film kelas internasional atau film Hollywood tadi. Bagaimana pencaksilat yang merupakan budaya tradisional Indonesia bisa menembus industri film Hollywood? Pencaksilat yang merupakan seni bela diri tradisional bangsa Indonesia bisa mendapatkan tempat di industri film kelas dunia, merupakan fenomena di balik adanya globalisasi. Fenomena tradisi lokal ini yang sudah masuk atau diterima secara internasional merupakan gambaran sederhana dari konsep globalisasi. Dapat didefinisikan secara sederhana, globalisasi adalah proses pengadaptasian produk, barang, atau jasa yang dijual secara internasional kepada budaya dan pasar lokal yang berbeda. Globalisasi itu bisa dikatakan atau secara sederhana adalah perpaduan antara global dan lokal, atau sebuah perpaduan yang dinamis antara budaya-budaya lokal dengan budaya global atau internasional. Dalam referensi lain, globalisasi merupakan konsep lawan dari globalisasi. Globalisasi adalah konsep yang dilahirkan menggunakan paradigma hibridasi budaya yang menekankan pada percampuran budaya sebagai akibat dari
globalisasi, dan produksi. Semacam budaya hibridasi yang unik, yang tidak bisa direduksi secara hitam maupun putih sebagai budaya lokal maupun global. Menurut Roland Robertson, unsur-unsur penting dalam proses globalisasi antara lain, yang pertama, dunia sedang berkembang menjadi lebih pluralitas. Kedua, para individu dan semua kelompok lokal memiliki kekuatan yang luar biasa untuk beradaptasi, berinovasi, dan bermanuver di dalam sebuah dunia yang mengalami globalisasi. Teori globalisasi memandang individu dan kelompok lokal sebagai agen sosial yang penting dan kreatif. Ketiga, semua proses sosial bersifat saling berhubungan dan bergantung satu dengan yang lain. Keempat, komoditas dan media tidak dipandang sepenuhnya koersif, tetapi tepatnya menyediakan materi untuk digunakan dalam ciptaan individu atau kelompok di seluruh dunia yang mengalami globalisasi. Menurut Francois Caubet, terdapat dua tipe globalisasi. Pertama, lokalitas menyusup dalam arus global. Kedua, arus global berbaur dengan dinamika lokal. Pencak silat Iko Uwais yang sudah saya contohkan tadi itu termasuk tipe globalisasi yang pertama. Kemudian, bagaimana ketika arus global berbaur dengan dinamika lokal? Perusahaan multinasional McDonald contohnya. Mungkin tidak akan ditemukan nasi pada produk McDonald di negara asalnya. Mereka menyesuaikan selera pasar lokal atau konsumen lokal tujuan dari tempat dia berjualan. Misalkan di Indonesia tadi yang membutuhkan nasi. Persepsi warga atau masyarakat Indonesia tentang makan tidak bisa dipisahkan dengan nasi. Ada yang bilang bahkan kalau tidak makan nasi itu berarti belum makan karena belum kenyang. Itu merupakan salah satu contoh fenomena globalisasi juga. Sebelum saya akhiri video pembelajaran pada kali ini, ada satu tugas, yaitu jelaskan bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh masyarakat lokal, misalkan pedagang-pedagang tradisional, agar bisa bersaing di dunia internasional. Silahkan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar channel YouTube saya, dan jangan lupa dituliskan kelas dan juga nama lengkap, misalkan kelas 6A nama Muhammad Al-Hada Fuadil Habib, seperti yang sudah saya contohkan. Terima kasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.